Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratna Indira Lestari. Nama saya Satu Nuraini. Kami dari kelas 11 IPS 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi kelompok sosial. Oke, jadi di sini saya bersama narasumber yang pertama. Bisa tolong perkenalan diri terlebih dahulu? Halo, nama saya Maria Intan Ceningsias dari kelas 11 IPS 2. Oke, di sini saya izin bertanya. Kan Intan pas itu pernah jualan ya? Kalau boleh tahu jualannya itu jualan apa? Pas itu jualan puding fla. Oh, puding Pak. Kenapa milih jualan puding? Kan masih banyak makanan yang lainnya. Yang pertama itu karena bahan bakunya gampang dicari. Yang kedua itu gampang karena kita pakai bahan-bahan instan. Oh, itu jualannya itu berkelompok atau individu? Itu karena tugas prakarya, jadi kita tugasnya berkelompok. Kelompoknya berapa orang itu? Sekitar 7 orangan gitu. Itu ada keuntungannya nggak? Keuntungannya lumayan, masing-masing kelompok dapat 20.000. Itu kira-kira bakal dilanjut atau mau stop gara-gara udah selesai? Ada sih kemauan pengen nerusin, cuma gimana yang lain aja. Makasih ya Intan, makasih Ya. waktunya. Oke, jadi di sini saya bersama narasumber kedua. Bisa tolong perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Panji Bambang Ridho Wicasana. Saya dari kelas 11 IPS 2. Nah, Panji, di sini aku mau nanya, kan Panji pas itu pernah jualan ya? Kalau boleh tahu jualan apa? Waktu itu saya jualannya jualan pisang nugget. Oh, pisang nugget. Kenapa Panji milih jualan pisang nugget sedangkan masih banyak dagangan lain yang bisa didagangin? Jadi sebenarnya dulu sebelum mau mulai pisang nugget tuh sebenarnya bukan pisang nugget. Jadi dulu tuh saya mau jualan namanya sushi. Gitu ya. Cuman dikarenakan budget dan pemasaran di sini tuh kurang bagus, ya saya lebih memilih jualan nugget, pisang nugget karena pas saat di survei banyak orang-orang lebih memilih pisang nugget. Itu Panji jualannya secara berkelompok atau individu? Itu di saat itu saya berkelompok. Itu ada keuntungannya nggak? Alhamdulillah waktu itu ada keuntungannya, dia laku banyak sekali. Jadi kita konsep jualannya itu dengan modal yang rendah dengan keuntungan yang tinggi. Jadi alhamdulillah waktu itu balik modal banyak. Ada niat buat dilanjutin nggak atau mau di stop aja jualannya? Untuk sekarang mah untuk di stop saja lah. Oh gitu. Makasih ya Panji waktunya, maaf ganggu. Iya, makasih. Kelompok sosial. Secara umum, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian kelompok sosial menurut Surjana Sukanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar tahun 2013, kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan itu bersifat timbal balik yang saling mempengaruhi dan menimbulkan kesadaran untuk saling menolong. Proses terbentuknya kelompok sosial. Menurut Abdul Shani, terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Manusia membutuhkan komunikasi dalam membentuk kelompok. Karena melalui komunikasi, seseorang dapat mengadakan ikatan dan pengaruh psikologi secara timbal balik. Ada dua hasrat pokok manusia sehingga ia terdorong untuk hidup berkelompok. Yang pertama, hasrat untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya. Yang kedua, hasrat untuk bersatu dengan situasi alam di sekitarnya. Selanjutnya ada syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Untuk itu, setiap manusia agar dapat dikatakan sebagai kelompok sosial haruslah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya kesamaan faktor yang dimiliki anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Faktor-faktor kesamaan tersebut antara lain persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan tujuan, persamaan ideologi politik, persamaan musuh. Yang ketiga, kelompok sosial ini berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang terakhir, kelompok sosial ini bersistem dan berproses. Selanjutnya ada kriteria atau ciri-ciri himpunan manusia yang dapat dikatakan sebagai kelompok sosial menurut Surjana Sukanta. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan anggota lainnya. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Misalnya nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain sebagainya. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dan yang terakhir yaitu bersistem dan proses. Jenis-jenis kelompok sosial. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama ada Emil Durkheim. Menurut beliau, kelompok sosial terbagi atas dua jenis. Yang pertama, solidaritas mekanik, yaitu kelompok masyarakat sederhana yang memiliki persamaan perilaku dan sikap. Yang kedua, solidaritas organik, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki ikatan kompleks. Yang kedua ada menurut Ferdinand Tönnies. Beliau mengemukakan dua jenis kelompok sosial. Yang pertama, Gemeinschaft atau paguyuban, yaitu kelompok sosial di mana yang memiliki anggota dengan ikatan batin begitu kekal, murni dan bersifat ilmiah. Gesellschaft atau patembayan adalah kelompok sosial, yaitu berupa ikatan lahir yang bersifat untuk jangka waktu pendek atau singkat, bersifat imajiner dan strukturnya bersifat mekanis. Yang ketiga menurut Charles Haddon Coley, yaitu kelompok sosial primer, yang artinya kelompok yang memiliki ciri tertentu, yaitu anggotanya saling kenal mengenal seperti terjadinya kerjasama yang erat baik bersifat pribadi maupun kelompok, dan relatif bertahan lama. Yang kedua ada kelompok sosial sekunder, yaitu kelompok formal dan resmi yang memiliki hubungan antar anggotanya namun tidak seakrab dalam kelompok primer. Yang selanjutnya ada menurut Sumner. Beliau mengemukakan dua jenis kelompok sosial. Yang pertama in-group atau dalam grup, yaitu kelompok sosial di mana individunya mengidentifikasikan diri. Yang kedua ada out-group atau luar grup, yang artinya kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan dari in-group. Selanjutnya ada menurut Robert Camerton. Beliau juga sama mengemukakan dua jenis kelompok sosial. Yang pertama membership group, yaitu kelompok yang setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Yang kedua, reference group adalah kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya.